Oke, baiklah pemirsa, kembali lagi di Pojok Kusik. Akustikan di pojokan radar. Nah ini sudah hadir bersama saya nih ada tokoh muda. Selamat malam Mas Eki. Malam Mbak Desi. Malam, mungkin terima kasih. pemirsa sudah familiar nih ya Mas Eki ya. Dengan wajahnya Mas Eki. Belum tahu juga. Belum tahu juga. pastinya iya. Kalau saya yes. Iya. Oke, Mas Eki, selamat datang di Pojok Kusik. Ya selamat datang, terima kasih atas undangannya Mbak Desi. Siap, ya Mas Eki, terima kasih sudah hadir di program Pojok Kusik. Nah ini genrenya nih pop nih Mas Eki nih, oke. Pop ya, oke. Nah Mas Eki sendiri, Mas Eki suka nggak genre pop ini Mas Eki? Suka banget. Karena Suka banget ya? Enak didengar lah. Enak didengar, Pop oke. itu enak didengar sambil santai atau sambil apapun itu ya dengar pop tuh lebih nyaman gitu. Lebih nyaman ya didengar ya, Lebih oke. soft, Oke. lebih nyaman, lebih, apalagi akustik. Akustik gitu. ya, Nah, oke. Oke. seolah-olah kita terbawa dan terhanyut sama Terhanyut. petikan gitarnya kan Petikan begitu. gitarnya ya. Oke, yang melo-melo gitu ya. Ya. Yang lagi baper merapat ke sini gitu. Oke. Benar. Karena memang biasanya lagu-lagu akustik itu kan lebih kepada yang memang berperasaan ya. Ya, Mas Eki mellow ya. gitu. Mellow banget ya. Ya itu yang dinikmatin sama banyak orang kan kenapa lebih banyak pangsa pasarnya pop itu ya karena memang enak didengar. Enak didengar ya kalau. Mudah untuk dicerna gitu. Oke. Apalagi kalau kata-katanya itu apa liriknya itu hampir menyamai dengan kehidupannya masing-masing nah, itu. Lalu ini nih ya biasanya langsung dihafalin, langsung terus di apa ya dinyanyiin pelan gitu ya Mas Eki ya. Jadi baper. Jadi baper ya. Iya. Oke. Mas Eki lagi sibuk apa nih Mas sekarang Mas? Kebetulan saya di Komisi Informasi pada sih Kota betul. Cirebon dan seperti biasa tugas-tugas rutin saja hari ini. Kemudian saya juga sebagai ketua pembina di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kabupaten Cirebon. Di Kabupaten Cirebon. Yaitulah bakti saya kepada teman-teman muda. Oke, Jadi gimana caranya teman-teman muda itu di HIPMI itu minimal punya usaha dan berani usaha. Oke. Itu yang lagi Jadi sedang kita menggalakkan UMKM atau gimana Mas Eki? ya lagi menggalakkan untuk mendorong mentalitas untuk berani usaha itu. Oke, jadi lebih kepada wirausaha ya Mas Ya, ya? iya, mau jadi pedagang atau pengusaha, nah itu nanti tergantung pilihannya. Gitu. Pilihannya Yang penting mereka dia sendiri. berani dulu untuk Oke. berusaha itu intinya. Nah ini melihat potensi anak muda di Kabupaten Cirebon, Mas Eki sendiri melihatnya seperti apa nih Mas? Ya luar biasa sebenarnya. biasa ya. Banyak juga pengusaha-pengusaha muda dari Cirebon yang berani dan kalau orang tua melihat tuh tanggapannya, saya juga nggak bisa saya buat itu tapi anak muda bisa. Nah itu dia. Itu kekuatan dari Cirebon ya, wilayah 3 Cirebon itu luar biasa potensinya. Tinggal kalau pemerintah itu tinggal menyatukan saja dan menjadi sebuah kekuatan besar untuk ekonomi ya. Ini yang sedang saya Galakan ya untuk anak galakan sama mudanya. teman-teman, bimbing lah, bina kan ada ketuanya. Kalau ketuanya itu yang ngurusnya. Nah, kalau saya cuman membina aja karena saya udah mantan Mbak Desi. Oke, jadi sudah bukan mantan, sudah mahir ya, kelas Oh iya, mahir sudah gitu berakhir. ya, sudah Tinggal mahir. membina gitu. Tinggal membina saja ya Mas Eki ya. Melanjutkan Oke, gitu. tapi Mas Eki melihat potensi anak-anak muda ya, mungkin yang dikatakan muda itu di usia berapa sih Mas Eki yang biasanya yang sudah siap untuk wirausaha itu Mas? Kalau sedini mungkin ya Mbak Desi, dari umur SMA itu teman-teman di SMA maupun di SMP itu harus dilatih sebagai wirausaha. Sekarang nih bagi orang tua jangan malu lagi untuk menyuruh anaknya itu bisa berdagang minimal. Berbisnis ya pastinya Ya ya. Oke, berdagang dulu lah. berdagang Misalkan dulu, ibunya beli permen, anaknya suruh jualin di sekolah. Nah, itu sebenarnya pelajaran mentalitas yang nggak didapat dari sekolah juga. Oke, Tapi itu penting buat kehidupan anak-anak muda itu next time. Jadi Buat dia punya selanjutnya ya. pengalaman. Oke, Nah itu kesalahan teman-teman generasi yang masa lalu, termasuk saya juga sebenarnya terlambat gitu. Saya juga terlambat. Rasanya berdagang itu malu. Oke. Jualan itu malu orang nuduh. Kita maunya perlente duit dari orang tua, jajan yang banyak. Iya, maunya gaya gitu ya. Oke. Jajan yang banyak, bagi-bagiin ke teman. Nah sekarang harus dirubah konsep itu. Gimana caranya kita yang
ngambilin duit mereka tuh. Nah itu dia ya Mas Eki ya. Jadi memang sebetulnya Mas Eki begitu yakin bahwa potensi pemuda di Kabupaten Cirebon ini luar biasa ya. Mereka untuk berwirausahanya juga gitu ya. Iya, jadi berwirausahanya di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, wilayah 3 Cirebon itu udah sangat luar biasa. Sudah sangat luar Banyak biasa. udah berjamur, udah berani-berani apalagi udah kelasnya tuh udah kelas sama setingkat dengan senior-senior lah. Kalau di usaha-usaha misalkan di properti ada juga Oh teman-teman ada muda. juga anak-anak Iya. muda yang berbisnis di Anak properti. banyak juga gitu Oke, Mbak Desi. luar Jadi biasa ya. Oke. sekarang udah luar biasa teman-teman muda tinggal support dari pemerintah itu tinggal menyatukan saja. Oke. Itu menjadi kekuatan ekonomi besar di wilayah 3 Cirebon. Saya Oke. kira gitu. Nah ini untuk bisa membuat mereka tuh mahir atau jangan mahir dulu lah tingkat intermediate ya menengah dulu. Nah ada pelatihan nggak atau ada kiat-kiat khusus untuk bisa membuat mereka tuh minimal bisa cara berdagang gitu? Nah, kalau di HIPMI itu memang dia sudah punya usaha dulu. Oh, oke. Nah, tapi kita mengkreat teman-teman, pernah kita, kalau program saya dulu, kita mengkreat teman-teman desa yang nggak punya usaha, tapi kita dorong gimana caranya mereka punya usaha. Permodalan kita siapkan akses-akses di teman-teman lah. Teman-teman yang misalkan udah jualan gorengan berapa di situ, misalkan 100.000 ya udah coba Modalnya aja berapa dulu. gitu ya langsung. Modalnya berapa? Contohnya 100.000 ya kita kasih di situ. Nah, kalau pengusaha itu kan ada lahirnya dari nasab, nasib, by design. Oke ya betul. Ada betul. 3 nih. Ada Mbak 3 Desi. ya. Oke. Ya. Kalau dari nasab, karena bapaknya pengusaha, akhirnya dia jadi pengusaha, anaknya jadi pengusaha. Yang kedua, nasab, nasib. Nasib betul. Karena udah nggak punya duit, caranya Jadi gimana? Jual-jualin terpaksa semua. Jual-jualin barang tuh di Iya, rumah tuh gimana dijualin caranya ya? semua. Oke. Nah, akhirnya dia punya duit. Nah, by design ini yang ada di teman-teman HIPMI, Pak. Gimana caranya kita meng-create teman-teman muda yang ada di desa maupun yang di perkotaan, kelurahan dan di teman-teman mahasiswa. Oke. Nah, itu kita punya pola desainnya itu. Bagaimana caranya mereka membangkitkan mentalitas untuk usaha dan yang lainnya. Inilah anak muda sekarang sudah berubah, tidak lagi seperti generasi yang dulu ya, sebelumnya. yang menerima gitu ya. Yang apa namanya? Yang tanpa arah, saya kira gitu. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Saya boleh dong minta tepuk tangannya nih, luar biasa nih ya. Ada potensi di Cirebon ya. Mas Eki, kita bicara lagu tadi ya. Ya. Kalau ngomongin anak muda, pasti Mas Eki ini pakarnya ya. Oke. Nah ini, Mas Eki kayaknya malam ini langsung didaulat nyanyi nih ya. Oke, di samping kanan saya sudah ada pemusik nih yang sudah siap mengiringi Mas Eki. Boleh Mas Eki? Boleh, Boleh. Satu lagu aja Mbak. Satu lagi. Dua juga gak apa-apa Mas Eki. Boleh, satu album ya. Oke, Mas Eki mau nyanyi apa nih Mas? Kayaknya lagu zamannya saya dulu kayak itu. Oke, zaman dulu. Buih jadi permadani itu. Oke, pemirsa, Mas Eki Bahtiar, Buih Jadi Permadani. Selamat malam.
sabar, mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Kau yang pernah singgah di sini dan cerita yang dulu engkau ingatkan kembali, tak mampu aku untuk mengenang lagi. Biarlah kenangan kita pupus di hati, tak ada waktu kembali untuk mengulang lagi mengenang dirimu di awal dulu. Ku tahu dirimu dulu hanya meluangkan waktu, sekedar melepas kisah sedihmu, mencintai dalam sepi dan rasa sabar, mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi, mencintai dalam sepi dan rasa sabar, mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi, mencintai dalam sepi dan rasa sabar, mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Oke pemirsa, menepi. Kembali lagi di Pojok Akustik, akustikan di pojokan radar. Mbak, boleh dong Mbak, tadi siapa yang nyanyi namanya? Evi. Mbak Evi, suaranya bagus banget. Makasih. Iya, Mas Eki tahu Ya. lagu ini nggak Mas? Anak-anak muda banget nih, Ya, lagunya ini. baper ya. Lagunya baper. Oke. Kalau di Cirebon tuh artinya demen dewek gitu. Iya bener. Ya, gitu ya Mbak Iya, ya? iya. Oh, cinta bertepuk sebelah tangan gitu Cinta ya? bertepuk jadi. sebelah tangan. Kalau lihat liriknya begitu, saya Gitu baca ya, liriknya, liriknya oh ya? ini demen dewek gitu. Iya, bener. Jadi sadar gitu ya. Sadar ya. akhirnya mundur teratur lah. Mundur teratur lah gitu. Ngeliatnya dari jauh aja, Iya, sampai gitu. sendirian gitu. Oh gitu luar biasa ya. Sedih banget ya. Dan itu banyak dialami sama banyak orang gitu. Banyak orang. Ya itulah Mas Eki. Jadi memang tadi yang Mas Eki sampaikan bahwasanya kalau lagu-lagu genrenya pop itu memang mudah didengar, Ya. terus mudah juga diulang Easy- ya. easily- ya. Oke. Ya mudah juga terbawa terhanyut apalagi dengan petikan gitar akustik Akustik gitu tadi kan. ya, Dalam oke. artian akustik ini yang buat kenceng bapernya gitu Iya kan. benar, kebawa kita ya. Kebawa suasana oke. musik itu, kemudian lirik itu membawa hati kita tuh untuk
memahami betul apa sih tujuan liriknya nih kemana nih kan. Oke, betul. Nah itulah asiknya lagu pop itu begitu. Iya, tapi kalau kalau lagi sedih banget jangan nyanyi gitu-gitu, tapi makin nangis nih Mas Eki. Makin sedihnya terlalu dalam ya. Kalau lagi sedih harus dipulin sedihnya. Oh gitu. Iya. Nyanyi aja gitu ya terus Nyanyi ya. aja. Nanti dalam beberapa waktu tingkat kesedihannya itu akan habis. Oke. Jadi kalau sedih itu kita jangan Dipendem-pendem? Jangan dipendem-pendem. Oke. Kalau mau nangis ya nangis aja. Oke, itu pemirsa denger ya. Kalau lagi sedih jangan dipendem-pendem. Iya. Nangis aja. Nangis aja. Tuntasin nangisnya. Nah itu. Habis itu maksudnya- selesai ya. Nah itu. Oke. Langsung bangkit lagi. Bangkit lagi. Itu. Oke ya. Jadi jangan lama bersedih gitu Oke, aja. jangan lama-lama sedihnya ya Mas Eki ya. Jangan Oke, lama-lama sedih. Mas Eki kita kembali ke anak muda nih ya. Anak muda, Iya. pemuda, potensi pemuda tadi di Cirebon, di Ciayu, Majakuning mungkin Mas Eki menyikapi itu ya Mas ya. Iya betul. Nah tadi ada juga strategi gimana caranya membuat anak-anak yang potensinya terpendam itu memang muncul. Iya betul. Oke, tadi ada pelatihan-pelatihan gitu ya Mas Eki ya? Ya kalau di HIPMI dulu program saya ada itu. Nah kedua ini kayak teman-teman di sini nih anak-anak muda semua nih anak-anak. Iya, ini anak-anak muda ini di generasi bawah. Z lah ya. Oke, generasi Z ya. Gen Z kalau Iya, itu. Gen Gen Z. Z. Mbak Oke. umurnya berapa Mbak dia? Sekarang 22. Nah, 22 Nah, dari 22, 17 ke 30 tuh udah generasi Z tuh. Oke, Jadi generasi-generasi ini juga sekarang ini udah luar biasa. betul ya. Dia punya inovasi dan inovatif yang luar biasa dan menghasilkan. Hari ini tuh bicaranya udah tidak lagi kita hanya berbuat, tapi kita juga harus bisa mendapatkan. Oke, Mendapatkan betul. apa? Cuan, Mbak. Cuan ya, jadi ujungnya emang cuan ya Mas Eki ya. Harus itu. Harus itu ya, karena memang tadi ya ketika anak muda berkreasi, anak muda bisa menghasilkan Iya, itu. jauh-jauh mereka semua dari kejahatan ya Mas ya. Betul. Kalau seandainya anak muda punya keinginan besar, tapi dia nggak punya kemampuan, nggak punya cuan, akhirnya banyak berbuat kriminal ya. Nah itu, Oke. salah satunya kan kita salah bergaul. Gitu. Iya betul Mas Eki. Kalau kita mau jadi orang kaya, kita main sama orang kaya. Oke, iya ya gitu Kalau ya. kita mau jadi orang pinter, kita main sama orang pinter Orang pinter. juga. Betul, sepakat saya ya. Jadi kita adalah orang keenam setelah teman kita. Ya itu betul. Kalau 5 teman kita itu orang pinter, kita akan jadi pinter ya Mas Ya Eki ya. betul Oke. itu. Gitu. Betul, betul, betul. betul, ya. Kalau kita mau jadi pengusaha, bergaulnya sama pengusaha. Iya, Mau jadi pengusaha musik itu kan bisa juga dijadikan usaha. Hari ini kan YouTuber luar biasa Iya, semua. betul. Dan itu sudah menghasilkan buat mereka. Inilah generasi 4.0. Oke, ya, iya. Yang 5O-nya lagi berjalan. Lagi berjalan, betul. Bersandingan antara digital dengan manusia, menghargai manusia lah kalau Iya, bahasa betul. 5.0 itu. Oke. Nah ini yang harus dilakukan sama teman-teman muda, sudah berpikir jadi menghasilkan, udah tidak lagi kita berpikir berkarya saja, tidak. Tapi bagaimana caranya karya itu menghasilkan ya? Karya itu dimonetize, gimana caranya dihasilkan untuk menghasilkan cuan buat dirinya. Oke, betul ya. Gitu. Nah ini pesan moral juga nih ya untuk seluruh pemuda ya Mas Ya, Eki ya. saya Bahwasanya memang yakin betul bahwasanya Mas Eki begitu melihat banyak testimoni pemuda, mereka tuh sebenarnya punya potensi ya Mas Eki ya. Punya potensi yang luar biasa, tinggal bagaimana mungkin teman-teman kita buat menggali itu. Ya, pemuda itu punya kekuatan yang sangat besar. Punya kelebihan yang banyak daripada generasi-generasi tua. Apa contohnya? Dia free, Betul, waktu bebas, bebas. nggak Oke. punya tanggungan. Oh iya, Artinya oke. dia nggak usah mikirin anak atau istrinya dia, Iya. atau sebaliknya. Betul. Nah itulah pemuda, makanya dicurahkannya untuk apa? Daripada yang macam-macam, udah satu macam aja. Oke. Gimana betul. caranya dia berpikir, bergaul bersama untuk dapetin kekuatan dirinya atau menambah kekuatan dirinya. Itulah betul. yang terjadi saat ini di zaman 4.0 ini. Mudah, mau apa? Orang cuman masak begitu aja udah jadi viral. Jadi konten ya. Jadi konten. Bener ya. Dan yang itu nontonnya menghasilkan. Banyak, betul ya. Iya. Oke, Dan banyak hal kreatif yang dilakukan. Apa kesukaannya ya lakukan. betul, betul, betul. Dan jangan dibatasi oleh pemikiran-pemikiran kita. Takut ini, takut itu. Nah, itu lepasin aja. Oke, Saya kira itu pemuda sekarang. Udah nggak zamannya kita tawuran lagi. betul. Terus kemudian kita menjadi geng motor atau apapun itu Iya, udah betul. udah masa lalu itu udah
Kalau itu Udah zaman old dulu gitu, ya. Oke zaman ya. old gitu. Sekarang itu pemuda itu harus bisa berkarya, Iya. berkreasi dan tadi ya Menghasilkan menghasilkan yang paling penting ya. Oke, Mas Eki mungkin untuk pemirsa nih anak-anak muda yang nonton hari ini nonton Pojok Kustik, boleh dong harapannya dan pesannya juga Mas Eki. Ya, untuk pemuda yang menonton, teman-teman muda generasi Z maupun milenial itu kan umur sesaya lah sampai umur 40. 40 tahun, oke. Jangan pernah membatasi diri dengan membicarakan bahwasanya kita tidak bisa, tapi rubahlah mindset bahwasanya kita bisa dan kita yakin dan kita berhasil. Betul. Jadi ada kata-kata mutiara yang sangat luar biasa yang saya selalu pegang. Oke. Yang pertama tuh yakin dulu. Yakin ya. Okay. Yang kedua baru usaha. Yang ketiga dari keyakinan kita itu pasti akan sampai. Nah itu ya. Nah, Anda adalah apa yang Anda pikirkan gitu ya. Oke. Saya kalau ngomongin semangat anak muda, potensi anak muda semangat juga. Karena biar kelihatan muda juga Mas Eki. Oke Mas Eki, kayaknya kita dengerin lagu lagi nih Mas Eki ya. Oke, Mbak mau nyanyi lagi apa Mbak? Mau nyanyi lagu Cinta. Cinta, Vina Panduwinata. Iya betul. Oke. Boleh dong tepuk tangannya. Cinta, Vina Panduwinata. Jatuh hati